nomor 74 tahun 2000. Ya kemarin rumah sakit berarti nomor 72 ya, 72 tahun 2016, dan juga tentang pedagang besar farmasi ya, PBF, tentang PBF. Karena dari Dinkes yang kita hanya 3 materi yang akan kita sampaikan, maka terakhir adalah tentang mutu pelayanan kefarmasian melalui pengaturan apotek dan praktik apoteker. Jadi tolong disimak karena apa yang kami sampaikan ini akan berhubungan erat nanti kalau eh, seorang apoteker sudah tamat ya, karena akan kerjanya kan bisa di apotek, bisa di rumah sakit, bisa di Dinkes, bisa di PBF, industri farmasi, industri obat tradisional, maupun mungkin eh, perusahaan alkes dan sebagainya. Ibu mau kalian 1 orang, silakan. Ibu kan ada ngasih tugas terkait PP 51. Betul ya? Ibu tanya dulu 1 orang. Oke, saya stop share dulu. Ya, ini yang tutup kamera saya panggil ini. Mana yang tutup kamera? Oh, udah buka semuanya. Oke, Davini Klister. Mana Davini Klister? Ya, Davini Klister. Coba. Ada orangnya? Debbie Priscilla. Silakan, Debbie Priscilla. Tidak ada orangnya. Yulia Fitri. Ya, Yulia Fitri silakan. PP 51 itu tentang apa? Yulia Fitri. Open mic. Kamu masih mute. Yulia Fitri. Widya Simanjuntak, silakan. Kenapa tidak menjawab? Suara ibu terdengar? Dengar. Berarti tugasnya tidak dikerjakan ya. Dernada Sigiro, silakan. Ayo cepat. PP 51 Saya tentang Bu, apa? Ya, PP 5, PP 51 peraturan yang mengatur tentang pekerjaan kefarmasian. ya, pekerjaan kefarmasian. Apa yang kamu tahu tentang pekerjaan kefarmasian? Husna, apa pekerjaan kefarmasian, Husna? Kan udah lama tuh Ibu sampaikan. Tolong kalian diskusi terkait pekerjaan kefarmasian. Ini kan calon apoteker kan? Kalau calon apoteker, berarti kalian nanti akan berkecimpung dengan pekerjaan kefarmasian. Apa yang Anda tahu tentang pekerjaan kefarmasian? Atau siapa yang tahu? Ayo, supaya mulai. Kalau nggak kita tutup aja Zoom-nya ya. Kan udah Ibu sampaikan, ada tugas. Malah kemarin kita rencananya, Izin menjawab, Bu. ya silakan, silakan. Ya, silakan. Siapa tadi? Siapa yang izin menjawab?
Izin menjawab, Bu. Iya, silakan, silakan. Di pekerjaan kefarmasian ini, tugasnya meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Ya, jadi sebegitu luas lingkup pekerjaan kefarmasiannya. Terima kasih. Oke, kita mulai materi yang baru. Nah, salah satu tempat ataupun tugas untuk seorang apoteker bisa di eh, apotik, ya. Jadi apa sih peran apoteker di apotik? Nah, ini mengingatkan kembali. Jadi perubahan paradigma terkait keberadaan apoteker di sarana pelayanan hanya selama ini menganggap apoteker itu hanya sebagai penyerah obat ataupun drug oriented, hanya berorientasi kepada obat sebagai produk dan tidak mempunyai jejaring kerja, menjadi patient oriented ataupun berorientasi kepada pasien, pharmaceutical care, di mana uh, seorang apoteker itu adalah anggota dari tim tenaga kesehatan. Kita bagian dari nakes, ya, bagian dari nakes. Selama ini orang hanya tahu nakes itu dokter dan perawat, ya. Sekarang apoteker juga sudah menjadi bagian daripada tenaga kesehatan. Kemudian selain memberikan obat, seorang apoteker juga harus uh, mengetahui ataupun menguasai terapi obat, juga memberikan caregiver, memberikan tindakan pelayanan, ya, dan juga harus memberikan informasi kepada pasien. Jadi tentu perubahan paradigma dari berorientasi hanya pada obat, drug oriented, menjadi berorientasi kepada pelayanan ataupun patient oriented, tujuannya untuk meningkatkan uh, outcome terapi pasien dalam rangka meningkatkan patient safety ataupun keselamatan pasien. Tentu perubahan paradigma ini tentunya harus ke hal yang positif. Jangan nanti berubah cara pandang ataupun berubah paradigma tapi makin gak jelas. Kalau ini sekarang sudah berorientasi pada keselamatan pasien. Jadi apoteker dalam pelayanan kesehatan itu keahliannya adalah obat. Jadi jangan kita sok-sokan pula misalnya mendiagnosa. Itu sudah ada pekerjaan dokter di situ, ya. Nah, tapi keahlian kita adalah obat, ya. Tapi kita harus berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan pasien, ya, tentu supaya ada kerjasama yang baik dan untuk mengatasi penyakitnya dan juga kepada tenaga kesehatan lainnya. Apoteker mengoptimalkan manajemen pengobatan dalam rangka meningkatkan outcome kesehatan yang positif. Jadi apoteker adalah anggota tim kesehatan yang bertanggung jawab terhadap outcome terapi obat. Ya, jangan sampai apoteker ini tidak diperhitungkan. Ya, nanti kamu tamat suatu saat, jangan sampai orang nggak tahu. Apoteker itu kadang dipikir orang setara dengan SMA. Dia nggak tahu kalau kita kuliah apoteker itu udah berapa tahap kita jalani. Dari SMA, tamat SMA, masuk ke S1, dari S1 kuliah apoteker, dan kuliahnya bukan hanya kuliah, kita harus ada magangnya di berbagai tempat, ada di apotek, ada di industri, ada di rumah sakit, macam-macam, ya. Nah, itu kan step-step yang kita hadapi, tapi orang tidak merasa kita itu ada, keberadaan kita ada. Makanya harus ada bedanya suatu keadaan yang ada apotekernya dengan tidak ada apotekernya apabila kita kaitkan dengan pelayanan ataupun pengelolaan obat. Nah, ini pelayanan kefarmasian, ya, bertanggung jawab langsung kepada pasien. Ya, jelas kalau di apotek nanti kita akan langsung berhadapan dengan pasien ataupun keluarga pasien. Jadi, apa yang harus kita lakukan, ya? Jadi yang pertama, tujuan pelayanan kefarmasian itu adalah untuk menyediakan dan memberikan sediaan farmasi dan alat kesehatan, itulah tujuannya, disertai informasi. Jadi nanti harus ada disertai dengan informasi.
Nah, ini ada Permenkes nomor 9 tahun 2017. Ini sudah cukup lama, tapi sampai saat ini belum ini ya, belum ada, paling adendumnya ada, tapi perubahan yang signifikan belum ada tentang apotek ya. Jadi latar belakangnya peran apotek dalam melayani masyarakat di era JKN perlu ditingkatkan. Ya, tentu ya sekarang apotek itu sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan terutama untuk masyarakat-masyarakat uh, yang memerlukan obat yang merawat jalan misalnya. Peran apotek dalam meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian. Jadi makanya profesi apoteker di apotek perlu didukung melalui mekanisme regulasi. Ya, ini. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam PMK nomor 9 2017. Yang pertama, bagaimana pendirian apotek, terus bagaimana persyaratan pendiriannya, perizinannya, penyelenggaraannya, dan pembinaan pengawasan. Lihat ya, poin 1. Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan atau modal pemilik modal. Jadi artinya apotek itu tambah SMA, yang penting kalau dia punya modal dan dia mau kerjasama dengan kita. Tapi pekerjaan kefarmasian dilakukan sepenuhnya oleh apoteker. Itu secara peraturannya. Jadi walaupun bukan kita yang punya saham, kita hanya karena kita punya ijazah dan kita kemudian bekerja di dalamnya, ikut terlibat, tapi manajernya tetap kita. Jadi itu bedanya. Jadi pemilik modal yang mempunyai uang tadi, dia menitipkannya kepada kita untuk kita yang mengelolanya. Syarat pendiriannya. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama harus kita lihat lokasi. Baru ada bangunannya, sarana dan prasarana, dan kemudian ketenagaan. Nah, perizinan apotek. Jadi bedanya kemarin kalau PBF, izinnya kan dari Kemenkes. Betul ya, dari Menteri Kesehatan untuk PBF pusat. Sedangkan izin untuk PBF cabang, pedagang besar farmasi cabang, itu yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, kalau apotek, perizinannya itu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya, diberikan oleh menteri. Jadi menteri melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah kabupaten kota. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tapi saat ini karena ada satu institusi yang ditunjuk pemerintah sebagai yang mengeluarkan izin, yaitu Dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu, maka perizinan apotek saat ini mungkin kalau di beberapa tempat ada sedikit perbedaan. Kalau di Kota Medan saja saya bilang kalau kalau adik-adik sekalian mau mendirikan apotek, maka perizinannya diurus ke PTSP, penanaman modal dan perizinan satu pintu. Nanti PTSP akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk melakukan peninjauan ulang layak atau tidak layak apotek tersebut berdiri. Jadi surat izin apotek berlaku dalam 5 tahun dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Jadi yang mengajukan SIA itu kalau misalnya kita kerjasama dengan pemilik modal, yang mengajukan SIA itu bukan pemilik modal, tapi yang mengajukan adalah apotekernya. Jadi masa berlaku SIA, surat izin apotek, mengikuti masa berlaku SIPA. SIPA itu surat izin praktik apoteker. Jadi seorang apoteker kalau sudah tamat, yang pertama dulu harus ikut uji kompetensi, UKOM. Ya, setelah ikut UKOM, maka dia akan mendapatkan STR. STR itu surat tanda registrasi apoteker, STRA. Nah, setelah STRA-nya keluar, si apoteker tentu akan bekerja, begitu ya. Nah,
di mana dia bekerja, pada saat dia mau bekerja dia harus mengurus yang namanya SIPA. Itu surat izin praktek apoteker. Surat izin praktek apoteker. Nah, setelah surat izin apoteker keluar, maka udah ada tempatnya kerja nih di apotik A misalnya. SIPA-nya keluar, maka kalau dia ada apotik mau urus baru, maka apotik itu masa berlaku SIA-nya, surat izin apotiknya, mengikuti masa berlaku ataupun ya masa berlakunya SIPA, surat izin praktek daripada apoteker. Jadi SIA yang mengikuti SIPA, ya bukan SIPA yang mengikuti SIA. Paham tuh ya? Apa beda SIA sama SIPA? Apa itu SIA? Silakan jawab. Masih ingat yang barusan saya sampaikan? Apa itu SIA? Surat izin apotik. SIPA? Surat izin praktik apoteker, Bu. Ya, surat izin praktek apoteker. Ya. Jadi dia menyelenggarakan fungsinya sama dengan di rumah sakit. Ya, kurang lebih sama. Dua bagian besarnya tetap sama. Pengelolaan, sediaan farmasi, dan pelayanan farmasi klinis. Cuma bedanya kalau di rumah sakit dia lebih kompleks. Kita tahu kalau rumah sakit itu kan apalagi kalau rumah sakit tipe C, tipe B atau tipe A itu kan dokter yang bertugas di situ juga sudah beragam spesialisnya. Jadi tentu kita juga harus mengikuti istilahnya kita harus mengikuti penyediaan obatnya, pengelolaan farmasi klinisnya, semuanya harus mengikuti dokter yang bertugas. Nah, kalau di apotek kita lebih kepada mengelola obat dan kemudian melaksanakan pelayanan farmasi klinis, tapi lebih sebatas memberikan konseling, memberikan pelayanan informasi kepada pasien, tapi tidak sekompleks di rumah sakit. Rumah sakit ada obat kanker, ada pencampuran ada obat-obat yang mungkin lebih rumit, kalau di apotek lebih sederhana. Ya. Jadi ada ketentuan, apotek hanya dapat menyerahkan obat kepada apotek, bisa jual obat kepada apotek lain, bisa. Ya. Bisa kepada puskesmas, bisa. Tapi tidak boleh dalam bentuk pengadaan, ya tender itu nggak boleh. Jual pakai kwitansi faktur bisa. Instalasi farmasi klinis, instalasi farmasi rumah sakit atau klinik bisa. Bisa kepada dokter, bisa kepada bidan, praktek mandiri, dan kepada pasien dan masyarakat. Jadi kalau yang warna kuning sebelah kiri laptop, ya kalau saya di laptop saya sebelah kiri saya, kalau ke apotek lain menjual, ke puskesmas menjual, ke instalasi farmasi rumah sakit ataupun klinik menjual, hanya untuk memenuhi kekurangan jumlah sediaan. Ya, apabila terjadi kelangkaan dan atau kosong. Tapi kalau ke dokter, ke bidan praktik mandiri, pasien dan masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau misalnya kepada pasien, ya tentu kalau dia obat bebas dan pun bebas terbatas, si apotek bisa menjualnya tanpa resep dokter. Sementara kalau dia obat keras harus dengan resep dokter. Nah, bagaimana kalau apotek menjual obat kepada apotek lain ke puskesmas? Ini kan tidak bawa resep dokter kan? Nah, ini begini. Misalnya ada apotek A, ya, apotek A. Dia mendapatkan resep dari dokter B kepada pasien C. Jadi pasien C ini datang ke apotek B, menukarkan resep, salah satunya misalnya ada obat golongan obat keras lah, misalnya diazepam. Ya, diazepam itu golongan psikotropika. Itu ada undang-undang khususnya kan, udah belajar dari POM kan, psikotropik itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997. Ya. Udah tahu kan undang-undang tentang psikotropik, narkotik, dan prekursor. Pasti sudah tahu. Nah, ternyata di apotek B yang tadi didatangi si pasien C tadi, diazepam yang ada hanya 5 tablet tinggal. Sementara di resep 10 tablet. Jadi, apotek ini tentu
tidak mau si pasien tentu tidak mau kalau cuma dikasih 5. Dia harus 10 lah ya, namanya resepnya sama, cuman itu kan harus pakai resep di Jepang. Nah, si apotik yang tadi pertama didatangi si pasien bisa mendatangi apotik lain. Nah, disitulah apotik yang lain tadi bisa menjual obat kepada apotik yang satu dengan syarat dia hanya digunakan untuk memenuhi kekurangan jumlah sediaan. Jadi dia nggak boleh misalnya gini, aku mau beli mau nyediakan dia Jepang di apotekku, aku apotik yang lain misalnya sampai 1 botol sampai 100 tablet, oh nggak boleh ya. Tapi kalau apotik yang tadi kekurangan obat, misalnya kan tadi 10 di resep, cuman ada 5. Nah, itu boleh si apotik yang tadi berbelanja ke apotik lain untuk memenuhi resep pasien yang datang ke apotiknya. Jadi dibelinya 5, dia Jepang tadi pakai apa dia belinya? Sementara kan itu harus resep dokter. Jadi resep pertama itu tinggallah di apotik yang pertama. Nah, si apotik yang pertama yang mau beli obat ke apotik lain tadi, dia memakai surat pesanan dari apoteker ke apoteker. Dalam rangka ini tadi, memenuhi kekurangan jumlah sediaan. Ya, dalam rangka itu. Jadi itu boleh dilakukan, tapi tidak boleh dia belanja untuk stok. Kalau dia belanja untuk stok itu tidak dibenarkan. Ya, itu dia. Oke. Nah, ini coba kalau kamu pergi ke apotik, selain papan namanya ada, lihat apakah punya papan praktik apoteker. Ini wajib ya. Jadi harus ada nama apoteknya, fontnya juga harus lebih besar dari nomor SIA dan nomor dan alamatnya. Sementara kalau di praktik apoteker, itu apotek mantap. Apoteknya lebih kecil daripada nama si apotekernya. Jadi ada ketentuan fontnya ya, besar kecilnya. Jangan sampai sama besarnya ataupun ada yang jadi kalau di papan praktik lebih besar nama apotekernya daripada nama apoteknya. Ya, dicantumkan nomor SIPA-nya dan harus ada jadwal praktik. Jadi jadwal praktik ini misalnya gini, sekarang kan satu apoteker bisa lebih dari satu SIPA, ya kan? Bisa ada SIPA pendamping. Misalnya Pak Budi ini di puskesmas, dia kerja juga di puskesmas, ya kan? Kerja dia di puskesmas, tetapi dia bekerjanya sampai jam 12 siang. Nah, mulai jam 13 sampai jam 5 sore, jam 17 misalnya, dia boleh berpraktik di apotek mantap ini misalnya. Kalau di SIPA-nya di puskesmas adalah sebagai SIPA pendamping ataupun SIPA 2, sementara di apotek mantap Pak Budi bisa sebagai apoteker penanggung jawab. Nah, ini dia ya. Sekarang sudah harus ada kayak ini kan dokter juga. Kalau dokter jelas ya, kita tahu kita kalau dokter. Tapi kalau apoteker masih jarang. Nah, pembinaan dan pengawasan terhadap apotek ini dilakukan oleh siapa saja, banyak ya. Makanya kalau buka apotek itu harus update semua peraturan-peraturannya. Yang pertama Menteri Kesehatan. Ya, Menteri Kesehatan tentu dia berjenjang, nggak mungkin Menteri langsung mengawasi apotek. Ya, jadi Menteri Kesehatan dia mendelegasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mendelegasikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Provinsi mendelegasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Selain itu ada Badan POM, ya Badan POM. Kalian sudah dapat materi dari Balai Besar POM Medan. Jadi kalau Badan POM Jakarta di provinsi itu balai POM. Ada yang balai besar, ada yang balai POM saja. Ya, jadi kalau tergantung provinsinya. Kalau Sumatera Utara itu balai besar, karena kita adalah kota besar ya, provinsi yang besar di Sumatera Utara ini. Nah, yang ketiga siapa yang melakukan pengawasan? Itu IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi tiga institusi ini apanya beda. Kalau POM kita lihat pengawasan sediaan farmasi. Jadi dia lebih kepada komoditi. Ya, dia misalnya ada pre-market surveillance, jadi misalnya ada ditemukan seperti kemarin ada kasus gagal ginjal pada anak karena cemaran pada paracetamol dengan pabrikan tertentu dengan nomor batch tertentu. Nah, pengawasan di apotek-apotek dia misalnya kita dicari tuh di apotek itu
apakah ada paracetamol sirup merek ini, keluaran pabrik ini, itu tugas POM. Karena lebih kepada komoditi. Nah, sedangkan kepada untuk Kementerian Kesehatan, dia lebih kepada pembinaan. Ya, dia bukan kepada sediaan. Dia lebih kepada pembinaan dan pengawasan berjenjang itu terkait administrasi. Misalnya perizinannya, ya perizinannya apakah masih berlaku SIPA-nya, apakah SIA-nya itu memang jelas sudah benar dikeluarkan prosesnya, begitu dia. Nah, kalau IAI dia melibatkan organisasi profesi, dia lebih kepada pengawasan dan pembinaan terhadap tenaga apotekernya. Jadi terhadap apoteker yang menanggung jawab apotek itu terhadap misalnya apakah uji kompetensinya memang udah masih berlaku atau tidak. Jadi jangan sampai tidak ada uji kompetensi apoteker itu tidak sudah mati, maka harus diadakan semacam misalnya pelatihan-pelatihan agar si apoteker bisa mengumpulkan SKP, ya. Nah, jadi setelah Permenkes nomor 7 tahun ini tadi ya, nomor 7 tahun 2017, nomor 7 tahun 2017 tentang apotek, maka ada keluar Permenkes lagi yang berkaitan dengan apotek. Ini kalian harus tahu, ya. Jadi Permenkes nomor 88, sebenarnya ini awalnya setelah keluar PP 51 tahun 2009, keluarlah Permenkes 889 2011, kemudian disempurnakan dengan Permenkes nomor 31 2016. Ibu tidak akan pernah tanya nomor ya. Ya, jadi ada istilah lain ya. Nah, ini terkait nomenklatur yang isinya dulu ada istilahnya surat izin kerja, SIK. Nah, sekarang tidak ada lagi surat izin kerja pada Permenkes nomor 31 tahun 2016 ini. Tidak ada lagi istilah SIK, yang ada adalah SIP, ya, SIP. Jadi kalian lihat, ya. Jadi kalau dulu ada istilah SIK, nah sekarang nggak ada lagi. Yang ada adalah surat izin praktik. Kalau untuk apoteker namanya SIPA, ya. Kalau untuk tenaga teknis kefarmasian namanya SIP TTK. Jadi apa itu tenaga teknis kefarmasian, Bu? Tenaga teknis kefarmasian itu adalah D3 dan S1 farmasi, ya. D3 farmasi dan S1 farmasi. Yang setara SMA, yang tamat SAA itu seperti sekolah asisten apoteker, itu tidak lagi dianggap sebagai tenaga teknis kefarmasian, melainkan mereka dikategorikan sebagai asisten tenaga kesehatan. Jadi ini kurang lebih sama. Jadi yang menerbitkan SIPA, ya, yang menerbitkan SIPA adalah pemerintah ataupun pemerintah kabupaten kota, ya. Pemerintah kabupaten kota bisa dalam bentuk dinas kesehatan, bisa dalam bentuk perizinan dinas perizinan terpadu, ya. Mereka yang mengeluarkan. Lingkup pekerjaannya, jadi SIPA bagi apoteker di fasilitas kefarmasian hanya diberikan satu tempat fasilitas kefarmasian. Dikecualikan dari keterangan tersebut, SIPA bagi apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian dapat diberikan paling banyak 3 tempat pelayanan kefarmasian. Nah, ini. Paham ini? Jadi tempat pelayanan kefarmasian seperti yang disampaikan tadi PP 51, ada yang dikatakan fasilitas produksi dan distribusi. Produksi misalnya kerja di industri. Kalau distribusi misalnya kerja di PBF. Kalau di industri, baik itu obat tradisional, kosmetik, maupun di PBF, SIPA-nya hanya satu tempat untuk satu apoteker. Tapi kalau di fasilitas pelayanan kefarmasian, maka bisa 3. Wah, nggak adil ini, Bu. Betul ya? Nggak adil.
Kok kerja di rumah sakit, di puskesmas, di apotik, di klinik bisa 3. Tapi kalau misalnya di sarana industri farmasi, sarana industri kosmetika, obat tradisional, kerja di PBF hanya 1. Nah inilah perubahan tadi. Ya, jadi lihat itu, SIPA diberikan paling banyak 1 tempat kalau produksi dan distribusi. Kalau pelayanan bisa 3. Kenapa bisa 3? Ya, dalam hal apoteker telah memiliki surat izin apotek, maka apoteker bersangkutan hanya dapat memiliki 2 lagi SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian lain. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan, saat ini kan pemerintah sudah menerapkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik ya, itu harus akreditasi, betul kan? Akreditasi. Kalau puskesmas di Sumatera Utara saja jumlahnya ada 615 puskesmas. Nah, setiap puskesmas bisa keluar sertifikat akreditasinya apabila satunya dia melaksanakan pelayanan kefarmasian. Jadi harus punya apoteker. Kita tahu kalau di Kota Medan tidak susah cari apoteker karena di sini banyak kan. Tapi kan ini berlaku seluruh Indonesia. Ada beberapa tempat apalagi yang di pedalaman yang nggak banyak apotekernya. Nah, jadi untuk daerah-daerah tertentu seperti itu, 1 orang apoteker untuk di pelayanan tuh boleh paling banyak 3. Tapi sebenarnya 3 juga tidak logik. Kenapa? Kan kita boleh, misalnya fasilitas pelayanan kesehatan itu boleh menyelenggarakan pelayanan kefarmasian apabila ada apoteker. Mana mungkin 24 jam kita tidak tidur. Kan betul kan? Misalnya kita pagi-pagi kerja di puskesmas. Ya, pagi-pagi kerja di puskesmas. Kita bekerja selama misalnya 8 ya, dari jam misalnya kalau puskesmas jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Nah, jam 3 sore kita pulang, kemudian kita kerja di apotik. Nah, itulah SIPA-nya tadi, SIPA kedua. Di apotik lagi kerja 8 jam. Jam 3 tambah 8. Berarti jam 11 malam, iya kan? Nah, itulah jam praktek kita. Kan nggak mungkin jam 11 malam kita kerja lagi, tapi tidak tidur-tidur kan? Nah, jadi untuk daerah-daerah tertentu yang memang kesulitan mempunyai apoteker, ini bolehlah 3 tempat. Tapi kalau di Kota Medan, apalagi kalau misalnya dia bekerja di pemerintahan, di puskesmas, ataupun di dinas kesehatan misalnya, dia hanya bisa punya 1 SIPA. Nggak boleh lebih dari 1 SIPA, karena tidak akan mungkin seorang manusia terus-terusan jam kerjanya ada dia mulai jam kerja jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Itu nggak mungkin. Sementara untuk sarana distribusi, produksi tadi itu hanya 1 tempat. Jadi jam kerjanya full. Misalnya jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi memang dia kerja di PBF jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dia tidak bisa, tipanya tidak bisa lagi di mana-mana. Itu dia ya. Jadi ini kaitannya dengan pemenuhan tenaga apoteker di sarana pelayanan kesehatan yang memang kalau dia misalnya rumah sakit tipe C, minimal punya harus 8 apoteker. Kalau dia tempatnya terpencil jauh, mungkin apotekernya hanya 5. Nah, itu juga lah yang kerja di apotek, dia penanggung jawab apotek, dia juga lah mungkin bekerja di rumah sakit. Makanya dia diperbolehkan punya 2 SIPA. Tapi kalau 3 SIPA itu sebenarnya udah mustahil. Karena kalau 3 SIPA, otomatis dia nggak tidur-tidur. Karena biasanya kita kerja di 1 tempat itu kan 24 jam. Kita bekerja 1 tempat itu 8 jam. Jadi kalau 8 jam, 1 hari, 3 tempat, jadi 24 jam. Jadi jam berapa kita istirahat? Kan gitu ya. Nah, inilah dia yang dikatakan lingkup pekerjaan apoteker. Jadi, sesuai dengan PP 51 tentang pekerjaan kefarmasian yang dipertegas dengan ini, ya Juklak PMK 31 2016 tadi. Fasilitas kepelayanan kefarmasian
hanya dapat memberikan pelayanan kefarmasian sepanjang apoteker berada di tempat dan memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Nah, itu dia ya. Jadi kalau dulu sebelum tahun 2016 tadi, dulu ada istilah SIKA, surat izin kerja, maka SIKA itu sudah melebur. Dulu SIKA itu berlaku untuk pasien, untuk apoteker yang kerja di industri. Nah, sekarang tidak lagi. Kerja di industri pun sudah istilahkan dengan SIPA. Oke? Ya, habis. Ada pertanyaan sampai di sini? Gampang ini kan? Jadi ada istilah satu apoteker bisa punya 3 surat surat izin praktek SIPA. Jadi ada ketentuannya ya, bukan semua tempat bisa 3. Jadi nggak bisa kita di rumah sakit satu kita di industri, satu kita di PBS, tidak bisa. Jadi hanya untuk tempat pelayanan. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Atau udah tidur ini semua? Udah tidur? Komting mana? Ini apa absensi kita bagaimana, Dek? Izin Bagaimana Bu, absensi? Ya, silakan. kemarin absensi dari dikasih bawa sama aku. Jadi aku yang megang Bu absensi. Oh. Kalian ujian kapan kalau yang mata kuliah peraturan perundang-undangan? Kurang tahu, Bu. Belum keluar roster? Hari Selasa, Bu. Belum keluar, Bu. Oh, belum keluar, masih belum keluar. Tapi kita nanti kabari Ibu ya. Nanti pasti diminta juga sama Pak Kodir sama Ibu. Nanti soalnya, ini setahu kalian soalnya pakai Google Form atau esai? Pakai Google Form Bu. Di Google Form-nya, belajar ya. Tidak payah, saya tidak akan pernah bertanya tentang nomor peraturan, tapi inti kayak seperti tadi ya, apotek perizinannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, PBF di provinsi untuk yang cabang. Tapi kalau untuk yang pusat, izinnya diambil di Kemenkes, ya kan? Baru apalagi tentang rumah sakit. Nah, hanya tiga poin. Dari POM udah selesai yang ngajarnya? Sudah selesai dari POM? Belum, Bu. Oh, belum juga ya. Bu apa kalau nggak salah ya, Bu? Siapa namanya itu? Ada Bu Eka sama Bu Christine. Bu Christine ya. Oke. Jadi baiklah kalau tidak ada nanti kabari Ibu ya Komting nanti absensinya ada yang harus Ibu teken. Ada Bu, satu lagi Bu. Bisa datang ke kantor Ibu. Kapan kalian mau datang nanti kabari Ibu, Ibu kasih Sherlock alamatnya di dekat Rumah Sakit Pringadi. Bisa? Nanti kita komunikasi aja ya. Lalu sekalian ngantar tugas. Ada kan untuk yang terlambat datang kemarin? Jangan kalian pikir Ibu lupa ya. Ibu nggak lupa Ada untuk Bu. yang kemarin, yang nggak yang terlambat datang supaya absensinya full. Ini Ibu anggap aja semua full. Yang kemarin ada Ibu tandai itu dan nama-namanya ada sama Ibu. Antar nanti minta tolong sama Komting kasih uang minyaknya sama Komting ya. Kalian yang terlambat kasih isi bensinnya, suruh minta tolong antar ke kantor Ibu sekalian absen yang mau Ibu antar untuk kelas A, B, dan C. Ya, komunikasi ya. Oke? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ini materi nanti Ibu share ke Komting.
nanti dibagi ke kawannya, belajar, selamat ujian, semoga sukses ya. Apa yang Ibu ajarkan hanya 3 pelajaran ini, semoga nanti waktu kalian sudah tamat jadi apoteker, peraturan-peraturan ini bisa mendukung kalian pada saat kalian bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu pamit, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke ya, Pak Komting nanti hubungi Ibu ya kalau mau ngantar absen ya. Makasih. Sama Makasih, tugas Bu. jangan lupa. Siang Bu, kasih Bu. Baik, Kasih, terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Selamat Terima siang. kasih, Bu.